Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niken Marcela Deli dari jurusan Ilmu Komunikasi Prodi Public Relation. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi proposal bisnis yang telah saya buat dengan judul Latima Kasturi, yakni lampu tidur aromaterapi kasturi. Dan ini merupakan salah satu persyaratan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Oke, masuk kepada latar belakang mengapa saya mengangkat tema Latima Kasturi, mengangkat judul Latima Kasturi sebagai proposal bisnis saya. Oke, kita tahu bahwa Indonesia memasuki posisi keempat sebagai penduduk terbanyak dengan jumlah 3,48% dari penduduk dunia. Sudah pasti sumber daya manusia di Indonesia meningkat juga, dan keinginan untuk menjadi wirausaha di Indonesia menjadi terkuat dibandingkan negara lain di Asia Pasifik. Dan mayoritas responden Indonesia sebanyak 96% itu mengaku memiliki mimpi untuk mulai membuka usaha sendiri. Dan hal ini terkuak pada survei kewirausahaan pada tahun 2019. Survei ini mengungkapkan bahwa 7 dari 10 orang atau 70% responden Asia Pasifik itu bercita-cita untuk memiliki bisnis sendiri. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa persaingan bisnis akan terus meningkat, mulai dari kuliner, fashion, elektronik, otomotif, dan properti. Untuk itu, kami membuat sebuah ide bisnis baru untuk memperkenalkan produk ramah lingkungan ini kepada masyarakat dan didasari sebagai pemanfaatan sumber daya manusia di Indonesia. Oke, masuk kepada gambaran umum rencana usaha terkait pemasaran dari produk kami ini. Oke, di sini kami melakukan 2 strategi pemasaran, yakni yang pertama kami memasarkan produk kami di berbagai media sosial, khususnya di media sosial Instagram. Dan yang kedua kami pun melakukan strategi selling face to face, yakni langsung bertemu secara tatap muka kepada konsumen-konsumen kami nih. Jadi bisa dibilang kami langsung terjun ke pasar atau ke toko-toko yang bisa menjadi sebuah transaksi jual beli bagi kami. Oke, masuk kepada metode pelaksanaan. Nah, dalam metode pelaksanaan ini kami melakukan 4 kegiatan nih. Yang pertama yaitu praproduksi, di mana pada tahap ini kami melakukan survei pasar, pembelian alat dan bahan, dan pembuatan sampel produk yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang masih menjadi kelemahan dari produk yang telah kami hasilkan. Kemudian metode selanjutnya yakni produksi. Nah, dalam metode produksi ini terdapat beberapa hal yang akan dilakukan, yaitu melakukan 3M. Nah, 3M yang dimaksud ialah mengukur, memotong, dan mengamplas pipa. Selanjutnya, memilih desain kaligrafi yang akan diukir pada pipa lalu merangkai kabel. Dan proses pewarnaan pipa agar terlihat menarik, dan terakhir tahap pemberian brand produk supaya produk kami mudah dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya tahap pasca produksi. Nah, tahap ini terdiri dari pemasaran dan penjualan, yang dimana pemasaran dilakukan untuk menarik minat konsumen, dan terakhir ialah tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana nih usaha yang dilakukan telah mencapai target. Apakah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak. Oke, selanjutnya masuk kepada pembiayaan, yakni pembiayaan dari produk usaha kami ini. Produk usaha kami ini mengeluarkan biaya dengan modal awal dari seluruh kebutuhan usaha itu sebesar 7.500.000. Dalam waktu 1 bulan, usaha pembuatan lampu tidur aromaterapi kasturi sudah bisa balik modal dengan keuntungan 8.445.000. Sehingga usaha lampu tidur aromaterapi kasturi ini layak untuk diperjualbelikan. Dalam satu periode produksi, lampu tidur aromaterapi kasturi akan menghasilkan sebanyak 70 pieces. Harga untuk satu buah lampu tidur aromaterapi kasturi adalah 170.000, sehingga akan memperoleh pendapatan kotor di setiap periode adalah sebesar 11.900.000 rupiah. Dan di sini kami memiliki beberapa perincian dari
pendanaan yang akan kami gunakan. Mulai dari peralatan penunjang, yang pertama ada bor ukir tuner dengan volume 2 bor ukir, itu dengan harga 560.000 per satuannya. Jadi ditotalkan senilai 1.120.000. Kemudian ada lem tembak dengan harga 160.000 per satuannya, ditotalkan menjadi 320.000. Kemudian ada cutter dengan harga satuan 20.000 dan di total 80.000. Kemudian ada mata bor, amplas, gergaji kecil, panci kecil, masker box, lem Korea, kertas karbon, dan lakban kertas. Jadi seluruh total dari peralatan penunjang ini senilai Rp1.915.000. Kemudian ada bahan habis pakai. Jadi dalam satu produksi ini kami memiliki bahan habis pakai yang nyata uang ini akan kami gunakan. Yang pertama ada pembelian pipa paralon, kabel transparan, kemudian parafin atau potongan-potongan lilin, kemudian minyak kasturi, dan jar kaca, kemudian ada saklar kecil, fitting lampu, kemudian sumbu dan lampu LED, piloks, colokan listrik, pipa 1/2 inci, kemudian plastik pagar. Itu dengan total semuanya Rp3.455.000. Kemudian perincian perjalanan kami dengan seluruh kegiatan yang akan kami lakukan ini, mulai dari pemasaran sampai dengan transfer pembelian kami, itu senilai Rp750.000. Jadi kami membutuhkan biaya Rp750.000 untuk melakukan pemasaran ke toko-toko, pasar, dan perumahan, kemudian transport pembelian bahan-bahan yang akan kami lakukan. Dan masih ada lagi keperluan lain-lain, yakni terdiri dari administrasi kegiatan. Administrasi kegiatan ini kami membutuhkan biaya Rp300.000. Kemudian pembuatan brand nama produk itu kami membutuhkan uang setidaknya minimal Rp280.000. Dan cetak brosur Rp500.000 beserta laporan hasil atau kemajuan dan final, itu kami membutuhkan biaya Rp300.000. Dengan total itu sebanyak Rp1.380.000. Jadi kalkulasi dari keseluruhan kegiatan ini kami membutuhkan biaya sebesar Rp7.500.000. Oke, selanjutnya masuk kepada gambar dari produk usaha Lathi Makasturi ini. Oke, ini merupakan salah satu contoh gambar dari produk kami. Di sini kami menampilkan beberapa desain dari usaha kami ini. Nah, di sini ada 3 macam desain dan bisa kalian lihat sendiri. Kemudian kami juga meletakkan aromaterapinya itu di bagian atas. Jadi nanti aromaterapinya berada di atas lampu yang sudah diukir itu. Jadi bisa dilihat sendiri contoh dari produk usaha kami ini. Oke, masuk kepada kesimpulan. Jadi kami berharap dengan adanya usaha ini tentu memberi peluang untuk mengatasi sumber daya manusia di Indonesia. Tentu produk yang kami hasilkan ini memiliki keunikan dan nilai kreativitas yang tinggi. Sehingga jika usaha ini dikembangkan lebih jauh, maka akan menjadi poin utama sebagai solusi dalam mengatasi SDM agar menjadi generasi emas di Indonesia. Dan pemanfaatan limbah pipa bekas yang akan diolah menjadi nilai jual yang tinggi membuat produk kami terlihat unik di masyarakat. Di samping itu juga lampu tidur yang kami pasarkan tidak hanya menjadi nilai estetik saja, tetapi juga memberikan sensasi rileks pada tubuh yang dihasilkan dari aromaterapi pada produk tersebut. Kemudian metode-metode yang kami jalankan pada kegiatan ini meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, dan evaluasi dengan membuat tahap-tahap pelaksanaan pada kegiatan ini sehingga kami mampu mengontrol jalannya usaha agar tercapai sesuai target. Kemudian untuk saran kami untuk membuat daya tarik masyarakat terhadap produk kami ke depannya, kami akan mencoba menambahkan varian dari aromaterapi yang dihasilkan. Kemudian
agar produk terkesan lebih rapi pada saat pengiriman melalui jasa logistik, kami akan mengemas produk kami dengan box-box kecil yang memang telah kami desain. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari proposal bisnis yang telah saya buat dengan judul lampu tidur aromaterapi kasturi. Semoga presentasi ini bisa membantu bagi kalian yang juga ingin membuat proposal bisnis. Saya Niken Marsha Deli mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.